Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk video kali ini kita akan pertama-tama melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Ada tanggal 8 Mei ya. Bagaimana pergerakan IHSG ya. Dan seperti kita lihat ya, indeks IHSG pada hari Jumat kemarin pada tanggal 8 Mei masih tertekan ya. Jadi kita lihat pergerakan indeks IHSG masih tertekan, ditutup di level harga 4597 ya. Nah, di mana indeks IHSG masih minus ya, minus 0,24 lagi ya, setelah kemarin juga masih tertekan ya pada penutupan. Jadi 2 hari berturut-turut indeks IHSG pada sore hari cenderung tertekan, dan pada pagi hari 2 hari trading terakhir ya, di mana pergerakan IHSG pada sesi pertama mencoba naik ya. Namun pada akhirnya pada sesi kedua dia lebih cenderung tertekan ya. Dimana bila kita lihat indeks IHSG cenderung sekarang ini masih bergerak sideways ya, dengan range support 4480 sampai dengan 4639 ya. Dan kita sedang menunggu adanya pembentukan candle naik kembali ya. Namun ternyata ya indeks IHSG malah kembali turun dan malah menjauh daripada resisten ya. Sempat mencoba naik ya dengan high di 4630, namun pada akhirnya pada sesi kedua ya, dia lebih cenderung tertekan ya, dimana tekanan ini ya berasal dari sektor infrastruktur, terutama subsektornya yaitu telekomunikasi ya, dengan market cap yang terbesar ada di Telkom ya. Nah, seperti kita lihat 2 hari terakhir ini Telkom juga cenderung tertekan ya. Ditambah masih lemesnya ya sektor finance, di mana sektor banking ini masih cenderung tertekan ya. Terutama di big cap-nya ya. Di mana pada hari Rabu kemarin BCA masih naik ya. Nah, namun pada hari sesi kedua Jumat kemarin juga ikut tertekan ya, bersama dengan bank-bank BUMN lainnya yang memang sudah cenderung tertekan ya dalam seminggu terakhir ini di bulan Mei ini ya, seperti BBRI ya, Mandiri atau BNI ya. Jadi market cenderung ditekan oleh Telkom ya, banking, dan juga saham Barito Pasifik ya. Nah, BRPT dengan TPIA ya. Yang saat ini dua saham satu grup ya. Juga menekan ya seiring dengan reboundnya lagi dari harga crude oil WTI naik, dan Barito, grup BRPT dan TPIA akhirnya juga turun ikut menekan ya, dengan 2 hari di hari Rabu dan Jumat ini air bawah ya. Nah, bagaimanakah pergerakan indeks IHSG ya untuk ke depan ya? Setelah 2 hari terakhir terlihat pergerakannya sedikit ya, apalagi hari Jumat kemarin ya, gerakannya menjadi anomali ya dengan bursa global, terutama pergerakan Dow Jones ya, dimana Dow Jones ya pada hari Jumat kemarin ditutup akhirnya menguat ya. Dow Jones, kita lihat ya, Dow Jones dari sesi berjalan sudah naik hampir 1%-an ya, namun indeks IHSG malah anomali ya, bergerak turun dan malamnya ya pada Sabtu pagi kita lihat Dow ditutup naik ya, cukup signifikan ya, 1,9 ya di 24.331 ya.
Dan juga Eido ya, Eido juga Sabtu pagi ditutup naik juga ya, naik 1,4% ya. Nah, namun indeks IHSG malah turun ya, dengan juga pekannya sedikit anomali ya, tambah adanya dua sentimen saham blue chip yang memiliki valuasi sangat mahal ya, yang sedang digerakkan oleh bandar, yaitu BRPT ya, ikut juga mempengaruhi sentimen buruk ini ya, tekanan ini ya. Nah, ini kita lihat nih juga USD dollar ya, rupiah terhadap dolar juga terlihat menguat ya di 14.920 ya, sudah di bawah psikologis 15.000, jadi cukup bagus sebenarnya ya. Namun malah di Jumat kemarin IHSG malah bergerak anomali ya. Kita harapkan bila besok Senin ini ya, Senin ini bursa global nama Dow Jones ini kondisinya cukup kondusif ya, dan tidak minus seperti yang terjadi Senin minggu kemarin ya, di tanggal 4 yang langsung minus 1% ya. Biasanya kalau udah minusnya di atas setengah persen, yang mendekati 1% biasanya kurang bagus ya. Nah, kita harapkan besok ini bila mana Dow Future tidak terlalu minus terlalu dalam atau malah positif, kita harapkan IHSG mampu mengikuti pergerakan bursa global ya, baik Amerika atau bursa Eropa, di mana ikut menguat dalam menghadapi kondisi adanya mulai beberapa negara sudah lockdown-nya mulai dibuka kembali, membuka ekonominya kembali ya. Jadi, dan juga kita dengarkan di koran nasional juga bahwa ada rencana akan adanya pembukaan ya, ada rencana ya pembukaan dari PSBB sekarang ini ya, mulai ada rencana di tanggal 15 Juni ya. Nah, kita harapkan ini dapat menggerakkan ya IHSG kembali ya, menembus dari keluar dari resisten 4639 ini ya. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya nih, Mbak. Ya, ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya, mana nanti rekan-rekan ya akan tergabung ke dalam suatu grup Telegram khusus ya, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya, dengan beserta trading plan dan juga chart analisa teknikalnya ya. Dan juga nanti rekan-rekan bisa merequest suatu chart analisa teknikal dari suatu saham ya, baik yang diincar ataupun saham yang sudah dimiliki. Nanti di sana juga rekan-rekan dapat diskusi dan mengkonsultasikan ya, dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, oke, kita akan melangkah ke pembahasan saham yang pertama ya. Nah, review kali ini kita akan membahas saham yang pertama, yaitu saham Adaro Energi ya, atau Adaro. Ya, Adaro, seperti kita ketahui Adaro pada hari Rabu ya, Rabu tanggal 6 ini sore ditutup menguat di 950 ya, berhasil keluar dari area sideway-nya ya di 870 sampai dengan 925, dan hari Rabu breakout dari 925 ditutup di 950 ya, dan pada hari Jumat kemarin kembali melanjutkan kenaikannya ya yang sangat bagus ya, ditutup di 1025 ya, dan sudah menembus di atas dari resistennya 1080. Nah, bila kita lihat ya dua hari ini ya, dua hari trading terakhirnya, itu volume transaksinya sangat besar ya. Nah, jadi kenaikannya sangat bagus ya, dimana terjadi akumulasi beli yang cukup kuat ya, didukung dengan volume transaksi yang sangat bagus ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya, bila kita lihat ya,
Ini akumulasi belinya cukup sudah mulai bagus ya. Nah, dari kemarin hari Rabu ini sudah up ke atas ya, jadi akumulasinya menandakan cukup kuat ya. Nah, ini Adaro ke depan, ya minggu depan akan terus mencoba ya, bila tetap bertahan di atas 1010, Adaro akan cenderung menguat ya, menuju ke resisten berikutnya ya, di 1150 ya. Nah, bila rekan-rekan ya tergabung ke dalam grup membership ya, ini akan mendapatkan watchlist atau arahan untuk membeli dari Adaro ini ya, pada tanggal 6 ya. Nah, ini sudah di broadcast ya, untuk watchlistnya, untuk action beli untuk Adaro ya, di tanggal 6 paginya sudah, berarti sebelum bergerak naik ya, ini Adaro sudah masuk dalam watchlist kita ya. Nah, juga ketika Adaro menembus dari resistennya ya di 925, ini akan mendapatkan juga alert ya di pukul 10 ya. Nah, 10 lebih 5 juga sudah mendapatkan alert juga ya, bahwa Adaro breakout dari resisten sideway-nya di 925 juga mendapatkan update ya. Dan nah juga pada closingnya juga mendapat update ya, dimana Adaro sudah mulai jalan ya, menembus 95. Nah, besok paginya juga mendapatkan arahan bahwa pergerakan dari Adaro ini akan kemana ya. Nah, dengan prediksi awal akan Adaro akan menembus dari resisten di area 985 sampai 1010 ya. Ya, nah sore hari juga ada update lagi ya untuk Adaro, yaitu sudah mencapai target awal ya di 985 sampai 1010. Nah, dan ternyata penutupannya cukup bagus ya, di atas 1010 ya, di 1025. Dan mendapatkan update terbaru untuk target berikutnya dari Adaro ya, di 1150 ya. Ya. Oke, saham berikutnya akan kita lihat yaitu saham perusahaan gas negara atau Pegas ya. Nah, seperti kita lihat ya, Pegas ini membentuk pola konsolidasi, yaitu pola symmetrical triangle ya. Dan juga ada resisten ya di sideway-nya di 845 ya. Nah, di hari Jumat kemarin ya, tepatnya di sore hari ya, ini Pegas ada pergerakan yang cukup positif, di mana Pegas akhirnya menembus ya. Di mana sesi pertama terlihat dia open di 825 ya. Dan cenderung sepanjang sesi pertama sampai pertengahan sesi kedua, Pegas candlenya dia cukup jelek ya, karena tidak bisa menembus dari channel downtrend dia ini. Channel downtrend ini ya. Dan pada pertengahan sesi kedua, ada Pegas akhirnya bergerak ya, menembus dari 835 ya. Ya. Ini bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership ya, ini pada tanggal 8 pagi ya, di pukul 8 sudah mendapatkan arahan untuk membeli saham Pegas ya. Dan juga ketika saham Pegas ini akhirnya bergerak ya, di pukul 2 nanti, ada pukul 2 lebih 18, ketika saham Pegas bergerak menembus dari resisten terdekatnya ya, berikai 835 juga mendapatkan update ya. Nah, ya pada penutupan ya, jam penutupan ini akan melakukan pembahasan analisa update pergerakan dari dari Pegas ini ya. Nah, ini bila Pegas ya, besok minggu depan ya, hari Senin bisa bertahan di atas 845 ya. Pegas ini akan cenderung untuk terlanjutkan penguatan ya, menuju ke
resisten berikutnya yang ada di 915 ya. Untuk pegasing targetnya untuk Senin ya, ini ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 915 ya. Volumenya sangat bagus ya, besar sekali ya. Jadi kenaikan dia penembusan dari pola symmetrical triangle-nya ini valid ya, karena didukung dengan volume dan juga akumulasi beli yang sangat bagus. Dan ini bisa kita lihat ya, nah, pergerakan dari indikator MACD-nya sangat bagus, di mana bisa terlihat ya, terus dilanjutkan dengan akumulasi beli yang menembus beli akan menembus dari pola resistennya di 805 ya. Oke, sama kita akan melihat saham bank ya. Beda tentunya sama BRI pergerakannya masih sama ya, dia kemarin diuji lagi ya 25, low-nya 2580, close-nya nyaris ya 2590. Nah ini polanya ya, bila kita lihat 2 minggu 3 minggu terakhir, ini polanya adalah descending triangle ya, pola konsolidasinya ya. Ini saya gambarkan ya, sudah diuji 1, 2, ini kali ketiga. Nah ini akan berhasil mantul ya. Dan ini akan BRI ini descending triangle ya. Nah ini dia akan confirm rebound ya, bila nanti pergerakannya bisa berhasil naik ya, dan berbalik arah menjadi uptrend ya. Bila dia bisa close ya di atas 2740 ya, dan kemudian dia akan bergerak cenderungnya ke atas, yaitu menguji ke resistennya ya di 2900 ya. Nah, bila kita lihat di indikator MACD-nya, terlihat ini cenderung tidak ada tekanan jual yang sangat kuat ya, sehingga akhirnya membuat BRI akan menjadi downtrend kembali ya. Jadi istilahnya bandar dari BRI ini masih melakukan akumulasi beli diam-diam ya. Ini bisa kita lihat ya, karena indikator MACD-nya masih berada di area positif ya. Nah, ini kita akan menunggu action bandar untuk pergerakan besarnya. Akankah dia pergerakan ke atas atau ke bawah ya? Ini akan penentuannya ya. Namun melihat dari pergerakan ini ada potensi bahwa BRI ini akan lebih cenderung ke pergerakannya ke atas ya. Oke, ya ini ada saham lagi di sektor finance yang harus mulai diperhatikan, yaitu saham BNLI ya. Nah, ini BNLI terlihat pergerakannya 2 minggu terakhir ini hampir sama dengan BRI ya. Jadi pergerakannya masih nggak jelas ya. Jadi sideways parah ya. Sideways parah yang muter-muter di resistennya di 1230 ya. Jadi menembus 1230, dia besok balik lagi turun di bawahnya. Dan naik kembali dan besoknya langsung turun lagi. Dan muncul berita yang kurang sedap ya ini kita lihat ada beritanya, saya ambil dari cnbcindonesia.com ya, di mana rilis keuangannya pada tanggal 9 ya, berarti hari Sabtu siang ya, keluar report yang kurang bagus ya dari BNI, di mana labanya kuartal 1 ini dia turun hampir 100%, 99% ya. Nah, ini beda dengan saham-saham bank yang lainnya ya, bank-bank second liner lainnya ya, seperti BRIS atau juga BBKP mencatatkan kenaikan, atau juga BTPS ya yang naik juga ya. Berarti laporannya bagus. Nah, ini BNL ini laporan keuangannya sangat buruk ya. Karena pada laporan keuangan ini turunnya kinerjanya diakibatkan akan adanya pencadangan dari bad debt dan pencadangan hutang ini ya, itu untuk kasus akibat dari gagal bayar ya dari para krediturnya ya, mana itu akibat dari COVID-19 ini ya. Jadi ada pencadangan rugi ya. Nah, ini saya pencadangan rugi ya. Sehingga laporan kuartal satunya sangat anjlok ya. Nah, ini harus diwaspadai ya, karena ini akan bisa menjadi penentuan arah ini
seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, pada pergerakan dari Bollinger yang menyempit ini nanti akhirnya akan menuju kepada pergerakan yang besar ya. Nah, dengan adanya berita muncul ini sangat ditakutkan bahwa Benelli akan bergerak ke bawah ya, langsung gap down dan langsung turun ya. Nah, ini support terdekatnya dari Benelli ini ada di 1165 ya. Nah, ini sempat drop terus memang mantul ya. Nah, besok ada kemungkinan dengan berita muncul ini Benelli akan drop ya, menguji dari support 1165. Jadi untuk rekan-rekan yang masih ada hold saham Benelli cukup diwaspadai ya. Dan apalagi ya, ini bila kita lihat indikator MACD-nya sudah sangat drop sekali ya, dimana sudah tidak ada akumulasi beli yang terjadi ya, istilahnya harganya masih dijaga di range tersebut ya, istilahnya harganya dipanteng ya di range-nya 1200 sampai 1250. Nah, ditambah dipicu dengan report keuangan yang jelek ini, ditakutkan akan drop ya. Jadi bandar tidak akan menjaga lagi harga dan akan membiarkan sahamnya turun ya. Nah, ini. Di rekan-rekan yang masih hold Benelli harus diwaspadai ya. Apalagi close-nya nanti di bawah 165 harus diwaspadai ini ya. Nah, ini beritanya ya. Ini berita dari Benelli ya. Oke, saham berikutnya ini kita akan bahas saham BRPT ya. Ini BRPT ini 2 hari kita lihat ya pergerakannya berlawanan dengan harga minyak ya. Ketika harga minyak dia turun jauh, nih BRPT dia naik, bergerak cenderung naik ya. Nah, ketika saham naik terlihat rebound ya, malah BRPT ini terlihat turun ya dan menguji dari supportnya ya di 1185 dan juga dari support uptrend channelnya ya. Nah, ini harus diwaspadai ya, ini pergerakannya bila penurunannya terus berlanjut ya dan juga menembus dari moving average di moving average 20-nya. Ini BRPT ini akan terus cenderung untuk melemah ya, menuju ke support kuatnya ya di angka 1000 ya. Ini harus diwaspadai ya. Nah, ini juga kita lihat dia tekanan jualnya langsung tinggi ini ya, langsung dalam ya, cenderung tekanan jualnya sangat kuat ya. Nah, ini besok kalau close-nya di bawah 1185 dia akan cenderung untuk dead cross ya. Dan ini cukup berbahaya ya untuk aksi dead cross ini ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih hold saham BRPT harus waspada ya untuk pergerakannya untuk menjaga supportnya ya dari BRPT ini. Oke. Saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu saham Telkom ya. Ini Telkom pergerakannya juga terus melemah ya di 2 hari terakhir ini, 2 hari di tanggal 8 ini juga terus melemah ya. Dan akhirnya kita lihat supportnya di 3270 ini akhirnya tidak mampu menjaga dari menahan koreksi dari Telkom ini ya, dan akhirnya ditutup di 3190 ya. Nah, ini kita harapkan minggu depan Telkom bisa rebound ya, jadi sekiranya membantu ya, tidak menambah tekanan berat di IHSG ya. Terlihat ini Telkom pergerakannya juga lagging ya, dengan BRPT ini lagging dengan IHSG, itu memperberat dari koreksi terjadi di IHSG. Nah, kita harapkan Telkom bisa rebound ya minggu depan ya. Paling tidak close-nya di atas 3270 ya, sehingga chance untuk naiknya membentuk wave ketiga dari kenaikan untuk midterm ya, bisa terjadi ya, untuk mencoba kembali resistennya di 3490 ya. Dan untuk supportnya ya, ini support kuatnya harus dijaga untuk agar Telkom tidak berubah menjadi downtrend yaitu di 3040 tidak sampai dijebol ya, atau close di bawah 3040. Ini bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya, nah ini naik ya, kenaikan ini, nah ini naik, dan juga ini mencoba naik kembali ya, untuk membentuk wave 3 namun gagal ya, langsung dia balik, jadi tidak membentuk kenaikan yang lebih, kekuatan naiknya lebih besar dari kenaikan sebelumnya, ini cukup berbahaya ya. Nah, ini kita harapkan tidak sampai terus berlanjut penurunannya dan dead cross ya, ini sangat bahaya ya, karena
bisa jadi pergerakannya akan cenderung untuk double top nih ya, dari double top apabila penurunannya terus berlanjut ya, dan akhirnya close di bawah 3040. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Mitra Adi Perkasa atau MAPI ya. Nah, ini MAPI ini terlihat dari chart-nya sekilas masih uptrend ya. Dan 2 hari terakhir 688 ini masih bergerak konsolidasi ya. Nah, dan cenderung bertahan di atas resisten yang kemarin ditembus ya. Nah, di 675 ya. Jadi selama MAPI ini masih bertahan di atas 675 ya, pergerakannya akan lebih cenderung untuk naik ya. Ya, ke resisten di atasnya ya, di 800 dan 845 ya. Juga MAPI ini sudah break ya, break dari pola ascending triangle-nya ya. Nah, kita lihat ini indikator MACD-nya pun masih cukup bagus ya. Masih tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya di MAPI ini. Jadi cenderung uptrend yang mungkin ada spekulasi ya untuk bahwa sudah mau dibukanya lockdown ya PSBB ini, dan toko-toko dari MAPI mungkin saja bisa mulai buka kembali ya. Jadi pergerakan MAPI kita ke depan kita lihat akan cenderung naik ya menuju ke resisten berikutnya ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas ya. Nah, ini ada saham Antam ya. Ini Antam, terlihat pergerakan Antam ya, bagus ya ini. Ya akhirnya Antam ini berhasil ditutup di atas resistennya ya, di 505 ya. Ya susah sekali ya, 2 minggu ini mencoba 505 ya. Nah ini kemarin di tanggal 30 sudah mencoba ya. Namun kena di hari Senin ya, drop ya. Dan kemudian hari tanggal 8 kemarin mencoba kembali ya. Ini kenaikannya didukung dengan volume yang cukup bagus ya. Cukup besar ya volumenya, 2 kali rata-rata ya. Ini untuk Senin depan ada chance dari Antam ini akan mencoba resisten berikutnya ya di 555 ya. Dan kita harapkan bisa bertahan di atas, tetap bertahan di atas 525 sehingga pergerakannya cukup bagus ya. Ya kita lihat dari indikator MACD-nya pun tidak terlihat, waktu turunnya tidak terlihat ada tekanan jual yang sangat kuat ya. Jadi masih cukup dijaga ya. Dan kemudian berhasil ditutup di atas 505 ya. Dan ini sudah mulai naik kembali ya. Dan ini terlihat adanya akumulasi beli, ya, dorongan beli yang sangat kuat mulai muncul kembali, dan kita lakukan terus berlanjut dan berhasil ini akan diperkuat ya. Nanti apabila Antam terus melanjutkan kenaikannya dan berhasil ditutup di atas 555 ya. Oke. Ini saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Indo Tambang Megah atau ITMG ya. Nah, ITMG ini pergerakannya mendahului daripada saham-saham Adaro atau PTB ya. Jadi ketika Adaro EDP mainnya cukup tinggi ya pada hari Jumat kemarin, ITMG netral saja ya dan lebih cenderung tertahan di 8.000 ya. Ini volumenya terlihat masih oke ya, sangat oke ya. Volumenya sangat besar. Kita lihat dari indikator MACD ini pun terlihat akumulasi belinya sangat kuat ya. Nah, kita harapkan minggu depan masih terus berlanjut ya. Dan apabila berhasil menembus 8.000 ya, dan bertahan di atas 8.000 harganya, ada ITMG ini akan cenderung ke resisten berikutnya ya di 8.500 ya. Jadi untuk ITMG masih cukup bagus ya. Untuk pembahasan video pada kali ini cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu keputusan beli atau jual.